Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada dua sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya sholat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, kul ambil nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Cuma mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Saya tahu Ustadz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokok ini. Hai yang merokok berhentilah. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3 juta, satu tahun 3.600.000, sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa. 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut tu agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok. Agak satu isap, terus tak beli. Perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti? Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tinggi. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaallah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak. Suara udah tak ada lagi. Bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak. Tak bersuara. La ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu
Astaghfirullah. Tak masalah. Karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astaghfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakratul maut, astaghfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. Dua, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadis. Karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3, dhabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau kusuruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang dia berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun. Tak ingat. 4, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz. Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. 5, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas, komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah, sholat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu. Karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah. Mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi. Mereka maunya dialog.